take a look at, apa itu? Nggak kebaca. Ya take a look ya. Ya, semuanya harus diperhatikan. Betul. Gitu. Karena semuanya juga berjuang sampai titik ini, tapi memperhatikan Kyo-Wai. Pakar ekspresi. Bukan saya. Saya pembaca bibir saya. Oji pakar ekspresi Oji Bude. Ya saya baca bibir aja, gerak bibir. Iya. Nah, tapi aku mungkin pengen kasih spotlight sedikit juga sebenarnya Bude. Ke siapa? Coach Osprey. Kenapa Osprey? Dimana dia menjadi salah satu coach yang lumayan difavoritkan di EZA. Di region EZA ini dia yang termasuk bisa dibilang jadi peran penting juga lah. Kemarin di Verso Time kan? Iya, kemarin di Verso Time dan Verso Time kan sempat mendapatkan sebuah announcement juga sama kayak Virtus Pro juga, dan Coach Osprey ternyata yang dibawa sama Galtech Cyber Team untuk di gelaran MWA. Makanya mungkin make sense kenapa mereka bisa ada di fase yang sangat-sangat penting seperti ini. Perjalanan juga mulus. Karena Coach Osprey ini dikenal dengan coach yang sangat-sangat on point lah Bude. Kayak playernya kuatnya apa, dia ngelihat opportunity-nya dan dia bermain dengan sistem juga. Jadi paket komplit lah. Playernya nyaman, coachnya juga puas harusnya dengan apa yang dijalankan sama pemainnya. Oke, dan berarti kita ngelihat bahwa potensi dari coach itu sendiri juga terlihat bersinar dari Galtech. Harusnya iya. Itu yang bakal kita spotlight juga nih Bude. Bagaimana nanti draftingnya, dan udah terbukti nih Ben Fanny, Ben Belerik. Ini kan dua option yang paling bagus untuk memunculkan Hirara. Dan kalau untuk Ben Yuzongnya kayaknya emang salah satu good option juga. Mereka nggak mau direpotkan dengan adanya Yuzong di area Turtle atau Lord. Makanya mereka tutup juga. Sementara untuk Coach Koba, dia langsung ambil Carmilla ternyata. Langsung bersama dengan Cecilion seperti sebelumnya. Kayaknya pick 3 deh boleh Bu. Ada ya. Ada dari Saita ya. Tadi sebenarnya kalau di pick 3 gak ada masalah sih. Enggak. Gord. Memilih Gord. Tapi Carmillanya juga fleksibel gak nih? Ini jujur masih fleksibel sih. Karena Carmilla di jungler juga lagi bagus. Tapi kalau di roamer tuh lama banget level 4-nya kebut diangkat Saber. Oke, tapi kalau ngelihat viability untuk jungler Carmilla atau jungler atau di Taromana, itu sebenarnya apa sih faktor terbesar penentuan untuk Carmilla tuh harus berada di mana? Kayaknya kalau di roamer enaknya kalau lawannya milihnya banyak Bude. Kayak ada Freya atau ya ada Pakito, hero-hero yang bener-bener berjarak dekat lah. Oke. Bukan yang hero range kayak Marshman gitu, itu kurang cocok kalau menurutku. Kalau misalkan di jungler ya udah pasti option terbaiknya kalau misalkan dia butuh satu inisiator tambahan biar nanti roamernya akan lebih mudah untuk job desk-nya. Well, pilihan itu nanti akan kita lihat bagaimana dengan pick-pick selanjutnya, tapi langsung dibuka aja nih. Kayak Riz. Kedua lane-nya dari Gold Lane, Cloud, dan dari Zilla. Oke. Kan on point banget kan dari draftingnya, kayak udah kita kuatin XP, kita kuatin Gold Lane. Jadi Coach Osprey itu emang dikenalnya kayak gini. Pick-pickannya 3 atas tuh selalu penuh dengan titik-titik yang emang dia pengen winning side lah intinya. Tapi nanti di 2 pick bawahnya tuh dia pengen kasih elemen kejutan biasanya. Oke, tapi Terizla ketemu Gord nih agak sedikit sulit gak? Ya kalau udah Ice Queen One susah ya. Gordnya Ice Queen One gitu kan. Tapi kan untuk mencapai ke Ice Queen One banyak banget yang harus di skip nih. Ada Glowing One, Lightning, ada Divine Glaive Holy. Nah baru Ice Queen tuh lama banget jadinya. Oke. Moskov pick ketiga ini sebenarnya kayak udah mulai sering kita lihat ya match-up-nya ya. Moskov, Cloud, Kari, hero Trinity yang bisa bawa Emblem Fighter. Kayaknya ladies ini lebih bisa dibilang lebih menarik untuk diperhatikan karena gameplaynya emang ada satu one dimensional dari Gold Lane. Itulah Gold Lane yang sukanya front to back. Pokoknya makan depan siapapun itu, terus ratain belakangnya. Tapi yang unik dari ladies itu adalah sisa draft picknya Bude. Jadi biasanya kan kalau misalkan Gold Lane itu kan kalau di scene laki-laki itu kan mungkin lebih kayak udah ada template-nya dan mungkin lebih kreatif. Yes. Nah tapi kalau sekarang emang template-nya ada di Gold Lane, sementara yang kreatifnya itu dari 4 role lain. Dari Romnya. Itu dia yang membedakan untuk ladies ini lebih kreatif lah ditontonnya. Oh, tapi ngelihat dinamikanya dari kedua tim ini berarti mirip ya nih. Karena mereka nyimpan dari segi Romnya nggak dibuka dulu. Mereka save it for the last untuk efek kejutan. Itu dia, makanya di sini ada Ben Valentina. Jelas banget ya kalau seandainya Falcon Semena ini paham betul kalau Carmilla ini sangat-sangat bagus hero-nya, tapi akan lebih bagus kalau Valentina ini ditutup karena Curse of Blood ini kan bisa jadi bumerang ya untuk teman-teman Carmilla-nya ketika lagi berkumpul. Iya, ngelihat 3 kombinasi dari sisi kiri, sisi kanan, ini yang bakal ada nggak sih kayak bakal roamer rebutan apalagi ini Dangerous Grass juga? Wah, hero ngagetin ya, hero-hero trapping. Boleh sih, tapi kalau dari lihat optionnya buat yang sekarang sih saya cuma ada di Chow paling.
Chow, Badang, Khalid. Kaja gimana Kaja? Kaja Gord ya. Wah. Oh kalau Carmillanya jadi jungler nggak ada masalah. Malah kalau misalkan kayak gini Bude, kayak misalkan Carmilla jadi jungler ya, hero pick off kayak Franco, Kaja, atau bahkan hero moment kayak Tigreal tuh bisa muncul karena badannya nggak perlu yang ke roamernya kan, perlunya ke junglernya. Nah, Semua damage-nya bakal ditelan di situ. ini juga udah kelihatan ya dengan 2 band terakhirnya dari Geltek dengan tutup rom. Kemungkinan Iya. besar Carmillanya di jungle. Mereka pengen Carmilla tetap safe, mereka tetap aman, gak dihantui dengan Hilda. Dan ngelihat 3 hero yang ada di Falcons Mena ini, mereka bakal bermain dengan playstyle mereka masih di babak knockout ini. Late game. Late game kayaknya Bude, Gord dan juga Moskov udah memperlihatkan banget. Sora. Ditambah Sora gimana nih? Sisi powernya oke, dan ini kayak 80% harusnya Carmillanya bakal lari ke jungler. Kayak 20%-nya berarti ini elemen kejutan, pick-pickannya Bude. Mungkin bisa lari ke assassin lagi atau bahkan mungkin larinya ke tank jungle juga karena masih banyak banget option yang terbuka. Tapi kayaknya Carmilla jungler bakal jadi good option di sini dengan adanya Sora juga. Kombinasinya benar-benar bisa berjalan dengan mulus. Dan agak one dimensional ke front to back-nya jelas banget ya di kanan untuk Falcons Mena. Mereka akan sangat-sangat memberikan ruang untuk Moskov bisa main berempat. Kalau emang nanti option terakhirnya adalah Chow Roamer, berarti ini besar kemungkinan ya main pick off full ya untuk Falcons Mena karena damage-nya cukup nih Gord dan Chow. Ya, dan yang pasti juga ini butuh stopper buat Hiraranya nggak sih? Kita udah ngeliat banyak kasus Hirara yang terlalu leluasa kemana-mana. Leluasa, iya. Ini karena kalau misalkan ngandelin stopnya di mungkin Spear of Misery atau dari Curse of Blood, susah. Tapi ini card pick yang bagus dari lagi-lagi Iya. ya Coach Outspray Bude. Outplay ya? Iya, Coach Outplay. Outdraft. Outdra. Karena card pick dari Chow-nya ini lumayan bisa ngebuat Carmillanya jadi susah buat dapetin backup juga. Ya mau nggak mau harus ada hero yang aktif juga nih di mid-nya. Tapi Chow ini memang mereka ingin, oke kita pick duluan, kita cut pick Chow-nya. Kombinasinya jadi tetap bagus atau enggak untuk Geltek? Apa ini cuma sekedar ya udah curi aja? Jujur tetap bagus, tapi pencuriannya juga make sense gitu Bude. Kayak kalaupun ini bukan Chow, aku ngerasa kayaknya Khalid dan Zuxin ini bagus banget di sini. Melihat bagaimana potensi early game mereka yang bareng sama Hirara kan buat ngebukain jalannya jadi lebih kelihatan berjalan. Tapi ternyata Alice. Uset. Last Late lagi ya? Masih late nih? Jatuhnya berarti Carmilla ini di flex karena mungkin tadi ya Chow-nya di cut pick, jadi ya Alice-nya benar-benar dipersiapkan juga untuk area of evac. Besar kemungkinan berarti di sini kita melihat Alice-nya pegang retribution Bude. Oke. Yang terpenting berarti farmingnya jangan ada yang kecolongan karena Hirara ini pintar banget buat nyolong monster jungle. Mereka mau ngambil pendekatan yang berbeda nih di babak knockout ini. Untuk kombinasi seperti ini gimana Be? Untuk Falcons Mena pilihan yang sampai terakhir pun kita masih membaca-baca ini. Ya ini protect Moskov sih, itu gameplaynya udah kelihatan jelas banget Bude. Di situ doang gameplaynya. Ini bikin geter Geltek kah? Harusnya kalau misalkan ini gamenya 20 menit iya sangat bergetar. Oke, langsung aja game pertama dari Best of 3 di babak knockout antara Geltek dan juga Falcons Mena. Let's go! Wah, ngandelin area of effect ya untuk Falcons Mena. Dan kembali lagi yang udah dibahas juga tadi di pre-game. Late game ini memang incarannya Falcons Mena gak sih Bang? Incarannya jelas banget sih. Terlihat di sini dari Nana yang mengambil Alice jungler ya. Jadi Nana Pelis. Nana apa Alice? Ayo. Nah, Bingung. Udah ganti hari agak ini ya, mekanik jam 12 ya. udah ganti hari. Iya Bang, Loh iya. kita standby tanggal 16 kita kan mulai tanggal 17 ini. Benar. Gak apa-apa. Jet lag dikit emang kalau lagi di Paris. Benar. Udah ada gerakan juga nih di mana Purify-nya udah ke-trigger dari Names. Kioi yang cukup agresif, sementara pressure juga udah diberikan ya dari Geltek untuk langsung menuju ke arah satu buah golem. Ya kayak biasa ya, kalau Assassin rotasinya emang selalu ke area gold lane. Kalau bisa poke dan bahkan menangkan bagaimana rotasi di early game-nya. Karena kalau misalkan sebagai Assassin jungler dan ternyata kalah gold lane-nya, bakal berat banget buat bisa ngimbangin game. Apalagi dua-duanya sama-sama weak lane. Sementara kalau kita bandingkan dengan Alice, rotasi ke gold lane itu bukan jadi option yang bagus. Mungkin lebih enak buat menangin di arah EXP. Dan kalau dilihat dari Iliubon juga ternyata barusan mendapatkan satu
Scavenger EXP jadi aman banget untuk bisa menjalankan setup teamfight nantinya di arah dari Turtle. Wait, Flicker terpaksa harus dikeluarkan tapi memang tetap terangkat dan satu buah Jet Kundo menuju ke arah Sora Rings tapi belum ada poin kill yang bisa diciptakan. Again, Galtech Cyber Team mereka harus benar-benar menguatkan early gamenya, jangan sampai ngedrag ke arah late game. Itu dia ya, kekuatan dari Moskov nanti yang akan sangat terlihat menyala di late game. Board Moskow. Lord Moskov ini high ground semua soalnya. Dan depannya luar biasa strong loh. Ada Nocturne dengan Sora, Nana, dengan Alice. Bahkan Nucci di sana dengan Carmilla. Yang semakin late game tentunya Cloud-nya kalau target kedua atau tiga tanker sekaligus juga bakal berat banget untuk bisa nge-deal damage. Oke, Turtle sudah mulai di setup, tapi ada gerakan yang coba untuk dilakukan oleh Nana. Berhasil untuk bisa langsung mengamankan Turtle yang menjadi milik dari Falcons Mana, tapi teamfight-nya tidak terelakkan. Dan bahkan ini ada pertukaran nyawa yang bisa didapatkan juga oleh kedua belah jungler. Wow, tapi gerakannya nggak berhenti sampai situ, karena Nananya bakal coba untuk ditempelin kembali dengan adanya satu buah Crimson Beacon. Jauh tapi sering, HP-nya udah gak kelihatan. Bakal coba dikejar oleh Kuejo, tapi sepertinya tidak sempat. Dan bahkan kali ini Nana yang justru membalikan keadaan. Satu Curse of Blood yang akhirnya membuat dari Kuejo pun terpunish. Dan ini tim jangka panjang yang menarik dari Falcons Mana. Mereka ternyata menolak untuk membawa late game-nya itu jadi lebih jauh. Karena ternyata early game mereka cukup mulus. Bahkan mendapatkan 2 kill Turtle. Falcons menang banyak banget di early game. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal gold ya baru 500. Emang kelihatan 500 kayak lihat sedikit. Tapi lihat dampak dari Liubon dan juga Nocturne. Yang ternyata terlihat sangat-sangat berbeda sekali untuk ukuran EXP. Bentar, Nocturne? Ya, saya punya kenalan juga soalnya. Sebenarnya coach. saya juga tahu lagi. Iya kan? Sekarang di tim kodok kan? Betul sekali. Dan ternyata Kuejo yang harus hilang terkena SOD names. Dapetin 1 point kill di early game seperti ini dalam keadaan weak lane. Tertancap sudah dengan Spear of Misery, tapi Tokyo masih punya Battle Mirror Rematch yang dibalaskan kembali dengan sebuah Blazing Duet yang tidak membuat dirinya pun menjadi jaminan keselamatan karena ada 4 orang yang langsung bergerak dan menuju ke platingan outer bottom turret. No Tokyo, this is Paris. Ternyata salah bang, salah kota bang. Salah. Atau this is Mena. Itu dia dari Falcons Mana. Riyadh. This is Riyadh. Falcons Mana yang emang udah tancap gas dari awal ya. Mereka emang bermain untuk protect one. Dan sesuai dengan job desk mereka tapi digas lagi bawahnya. Disembur kali ini dengan Mystic Gush tapi KOI masih cukup lincah untuk bisa menghindari juga damage Mystic Gush dan juga satu Curse of Blood yang cukup baik tapi tidak dengan outer bottom turret yang berhasil dihancurkan oleh Falcons Mana. Wah tapi nggak terlalu bagus karena sekarang dipakai lagi team fight-nya. Untungnya hanya disengage dengan Shifting Skies. Turtle open, Names dapetin turret. Lihat keunggulan Falcons Mana langsung naik 2.400 gold. Dan gak cuma itu, Galtech Cyber Team bahkan gak bisa untuk mendekat ke area dari sungai. Free Turtle untuk Nana. Ini late game memang diincar, tapi kalau early-nya udah dikasih kayak begini juga bahaya gak sih buat Galtech? Ya udah pasti bahaya banget ya. Karena dari game kita udah sempat ngomongin soal power mereka di late game dan late game. Tapi ternyata dengan tank jungle. Ya sekarang kayaknya di babak knockout stage ya mereka udah lebih menunjukkan kenyamanan mereka dengan tank jungle. Mereka melupakan assassin. Digas lagi top. Sakit banget Mystic Gush, Liubon masih punya flicker dan penalty zone untuk kabur. Tapi Spear of Destruction hampir saja. Tapi di arah depan Kuejo mencoba untuk maju lagi. Kioi juga masih belum punya damage yang optimal untuk bisa mendapatkan poin kill balasan. Tapi lihat bagaimana pemisahan team fight. Kioi terjebak sendirian. Sonsuke dan juga Kuejo-nya tadi benar-benar dipisahin dengan Curse of Blood. Bahkan gak cuma itu, Curse of Blood-nya itu tadi tuh yang memisahkan team fight. Plus turret top lane terancam. Trade-nya pun gak ada. Tokyo dia gak dapetin ruang farming yang sama seperti Names. Wah. Keadaan berbalik sekarang. Turtle juga open 1 menit ke depan. Dan Nana sudah mendapatkan level 9 terlebih dahulu. Battle Retribution diadu. Tokyo half HP hilang. KOI nggak mendapatkan ruang untuk melakukan pencurian dari monster jungle karena dimakan semua sama Names. Habis ya semuanya. Habis di bagian top lane. Iya, yang dimana harusnya jadi asuransi late game ini udah prematur. Jatuhnya klaim cepet ya. Iya benar. Wah ini dia nih Names. Apa namanya kalau di konser? Early bird.
Early Ya, bird. lebih murah kan biasanya. Benar. Tapi masuknya harus duluan. Harus duluan. Seperti Iya. Liubon yang masuknya duluan. Wah, itu dia. Spear of Destruction. Yang akhirnya mungkin pertama tadi gak berhasil untuk dapetin nyawa dari Liubon. Dan kedua, wah Nana. Torn of Ruin, miss the shot tapi gak ada masalah. Gak ada korban jiwa di bottom lane. Sementara dapetin turret di bagian top lane menjadi celah lagi bagi Vulcan's Mana. Wah ini Out of nowhere mereka bener-bener leading dengan Moskov gameplay yang kita jarang lihat loh kalau lagi-lagi teman-teman ya. Moskov early game. ini kayak dari Galtech Cyber Team menurutku kayak tidak ada koneksi gitu loh. Kayak mau kemana. Mungkin tadi awal-awal oke udah langsung gerak juga ke arah gold lane. Tapi habis itu semuanya dikuasain dari semenjak turtle pertama untuk Falcons Mana. Mereka kebingungan. Mungkin efeknya udah terlihat ya dari menit yang keempat tadi. Ketika kita ngomongin soal turtle yang kedua, after evac-nya, kayak tiba-tiba Nana langsung geraknya ke gold lane dan full ya. Karena mungkin itu adalah tindakan preventif juga. Mereka tahu Kiowai bermain dengan Assassin. Assassin gerakannya akan lebih banyak ke gold lane. Makanya tank jungle-nya rotasi duluan ke arah gold lane untuk memenangkan match up dari Tokyo dan juga Names. Setelah Names yang menangin laning, semuanya langsung berubah tuh. Ya. Conceal play. Konsil, Guejo ketahuan dan langsung disebut dengan Mystic Gush, tapi Kiowai terkena dengan adanya satu buah Spear of Misery. Karena Slow Blood-nya connect, mega kill diamankan oleh seorang Names. Ngebuat dari Falcons Mana akan semakin banyak lagi mendapatkan keuntungan Spear of Destruction dan bahkan tepat Spear of Misery. Menancap menuju ke arah seorang Guejo dan double kill untuk Names. Double kill untuk Names, 5 kill untuk Moskov di menit yang ke-8. Inilah mimpi pubertas untuk semua pemain gold lane terutama Moskov. Itu kata-kata yang aman loh by the way. Benar. Itu dia. Ya makanya Names dapat 5 kill kayak begini, Swift Trinity udah bukan mimpi lagi di bawah menit yang ke-10. Berpasti bakal lebih mudah untuk mendapatkan hal tersebut. Rin Turret juga memenangkan match up. Semuanya berjalan dengan sangat-sangat mulus. Seolah-olah Falcons Mana ini nggak ada kesalahan sama sekali. 1 poin kill di awal didapatkan oleh Galtech Cyber Team. Itu cuma trade kill. Sisanya udah. Mereka nggak dapetin turtle. Mereka nggak dapetin objektif. Mereka nggak ada pertukaran yang sepadan. Dan sekarang keadaannya makin buruk untuk Galtech Cyber Team. Saudara Falcons Mana lihat. 6.900 sedikit lagi sih. Swift Trinity menit 9. Cloud-nya masih jauh banget. Bahkan terulur waktunya. 858 by the way. Wah, berat ya. Ini- 858. Blue Wave Dragon. Oke, The Wave Dragon memang mendapatkan satu pemain tapi sayangnya nggak ada follow up damage sama sekali. Spear of Destruction kembali menancap menuju ke arah seorang Guejo Names dengan monster kill-nya. Benar-benar mengerikan. Wah ini bener-bener gak ada ruang ya. Even tadi The Way of Dragon kayaknya emang tujuannya buat escape. Biar dapetin dash dari The Way of Dragon. Dan sekarang Free Lord harusnya objektif satu-satunya yang bisa ditukar adalah bottom lane. Kalau misalkan kepekaan dari Falcons Mana hadir di sini, mereka akan bergerak dengan strat 3-2. Bawahnya nggak dikasih turret, tapi sepertinya Falcons Mana bermain dengan safe saja. Mereka tetap ingin bermain dengan resiko. Manajemen resiko untuk ladies ya seperti biasa teman-teman ya. Mereka penuh akan perhitungan. Perhitungan ya? Perhitungan. Oke. Oh iya dong. Pasti Itu kan speciality-nya. pasti menghindari resiko lah. Itu. Lebih ke feel-nya kan. Kalau laki-laki kan buset. Ada resiko, ada coba dicobain. Betul. Kadang high risk, less reward. Less reward, Biasanya bener. gitu. Anggap rewardnya di 20% gitu kan. Ya. Risknya di 80%. Digas. Benar. Tapi so far untuk Falcons Mana juga mereka cukup rapi ya. Menjalankan step demi stepnya juga. Gak ada ini ya. Gak ada yang ke pick off. Gak ada yang kena trade. Oke. Satu buah inner middle turret bakal coba untuk didorong kembali. 3 base turret dari Galtech Cyber Team sudah terekspos. Lord akan mereka hadapi. Oke, Lord masih merge bagian top lane. Sementara bottom lane masih didorong juga slow push sebenarnya untuk bottom lane. Mereka akan push satu lane saja. Digas tapi Mystic Gush-nya sakit banget dan flicker penalty zone untuk defensif. Tidak ada lagi inisiasi yang nantinya bisa dilakukan oleh Galtech Cyber Team dengan Terizla yang dimiliki. Base turret era top lane pun berhasil dihancurkan. Lord masih dalam keadaan yang cukup prima, tapi nggak mau di follow up lebih jauh lagi. Falcons Mana, mereka tahu mereka harus mundur terlebih dahulu. wah ini kekuatan dari Falcons Mana yang masih belum bisa disentuh oleh Galtech Cyber Team. 11 menit
Mereka mendapatkan 1 base turret, bahkan bisa 2. Throne of Ruin. Oke, Throne of Ruin hanya mengenai ke arah 1 pemain saja. Mystics dari belakang mencoba untuk langsung mengusir pemain-pemain dari Caltech Cyber Team kali ini. Tokyo Blazing Duet yang tidak ada damage yang bisa disumbangkan secara optimal. Base turret middle hancur. Bakal coba untuk fokus lagi menancap ke arah Spear of Mist.